Pemirsa, lolosnya produk minyak goreng yang tidak sesuai takaran menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah di berbagai level. Kita langsung tanyakan ke pihak yang terkait untuk dalam dialog sore ini sudah bergabung sambungan daring dengan Bapak Moga Simatupang selaku Dirjen Perlindungan Konsumen dan juga Tata Tertib Niaga Kemendak dan juga Ibu Rafika Zulfa, staf bidang penelitian dari YLKI. Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum. Sehat selalu keduanya. Terima kasih untuk waktunya. Selamat sore. Ya, selamat berpuasa Ibu Vika. Saya mau ke Pak Moga. Pak Moga, kalau saya ingin gali Pak untuk investigasi sejauh ini seperti apa Pak? Baik, makasih Mas Ran. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Pertanian yang sudah turun melakukan pengawasan. Perlu kami sampaikan kronologisnya dulu Pak Pranov ya. Kebutuhan minyak goreng itu setiap bulannya rata-rata sebesar 257.000 ton. Nah, sementara minyak kita itu rata-rata setiap bulannya 160 sampai 174.000 ton. Perlu kami sampaikan, di luar minyak kita itu ada minyak premium dan minyak curah. Nah, karena minyak kita ini harganya HET-nya 15.700, animo masyarakat untuk membeli minyak kita itu cukup tinggi. Perlu kami sampaikan, yang dimaksud minyak kita adalah minyak program minyak goreng rakyat, merupakan hasil kewajiban pasok domestik atau DMO, Domestic Market Obligation, dari para produsen dalam negeri, terutama eksportir kelapa sawit dan turunannya. Setiap produsen yang melakukan DMO akan mendapatkan insentif hak ekspor produk turunan kelapa sawit. Nah, sebetulnya pengawasan yang kita lakukan itu setiap saat bekerja sama dengan Barreskrim Polri. Dan terkait dengan PT AEGA, itu kita sudah melakukan pengawasan selama seminggu sebelumnya. Dan pada tanggal 7 kami sudah melakukan kunjungan ke pabriknya di Depok, namun tutup informasinya pindah ke Kerawang. Kami sudah dapat alamatnya di Kerawang, dan saat ini tim kami masih menunggu pemiliknya di Kerawang, bersama dengan Barreskrim Polri. Seperti itu, Mas. Artinya Anda mengklaim, mengakui kecolongan pihak Kemendak dengan 3 produsen ini tidak sesuai takarannya yang diisi, Pak Moga? Jadi begini, Mas Rano, ya. Minyak kita merupakan minyak DMO. Selama itu tidak ada permintaan hak ekspor, suplainya itu sangat terbatas. Di sisi lain, animo masyarakat untuk membeli minyak kita dengan harga yang 15.700, bila dibandingkan dengan minyak premium yang perbedaannya sekitar 5.000 sampai 6.000, sehingga banyak oknum-oknum yang memanfaatkan merek minyak kita ini dengan sumber sebetulnya bukan minyak DMO, non-DMO yang harganya lebih tinggi, sehingga untuk memperoleh keuntungan atau mengurangi kerugian, mereka mengurangi takaran, dan kita sudah mengetahui hal ini. Dan proses pengawasan itu kan perlu tahapan, Mas Rano, mulai dari penyidikan, kemudian proses klarifikasi, nah setelah itu baru pengenaan sanksi. Baik, tentu kalau tentu Anda juga mengakui dengan kecolongan ini Pak ya, tapi sebagai bahan evaluasi pengawasan sejauh ini bisa disebutkan Pak, gambaran seperti apa, mata rantainya seperti apa, dari pengelola kebun sawit seperti apa, kemudian sampai ke pihak konsumen. Tentu ada pengawasan di sini Pak, dari awal, dari hulu ke hilirnya. Kita pengawasan terkait barang pokok dan barang penting. Jadi sejak terbitnya Perpres 66 tahun 2021, beberapa komoditas sudah kebappanas. Nah, kecuali minyak goreng, tepung terigu, itu ada di Kementerian Perdagangan. Dan kita pengawasan kita lakukan di pasar D1 dan D2. Selain itu juga kita sudah melakukan sosialisasi kepada dinas, kepada produsen, kepada distributor, dan juga kepada asosiasi. Dan ini hanya ada beberapa oknum yang melakukan pelanggaran, dan sebetulnya kita sedang melakukan proses pengawasannya terhadap ketiga perusahaan tersebut. Ya, artinya distribusi minyak kita ini tidak tertib begitu ya Pak di lapangan? Ya, betul. Sehingga ada memainkan jumlah yang mencari keuntungan.
Kemudian Pak, bagaimana dengan sanksi nanti yang akan didapat Pak? Apakah selain perdata akan ada sanksi pidana? Sesuai dengan Permendak 18 tahun 2024 Hmm. tentang minyak goreng kemasan dan tata kelola minyak goreng rakyat, itu ada sanksi bertahap. Pertama, teguran tertulis selama 2 kali. Kalau 7 hari tidak dijawab, kita bikin teguran yang kedua. Kemudian ada penghentian sementara kegiatan penjualan minyak goreng rakyat, penutupan gudang, penarikan minyak goreng dari distribusi, dan rekomendasi pencabutan perizinan berusaha. Dan di samping itu juga dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 8 tahun 1999, pasal 62 ayat 1, itu bisa dikenakan sanksi pidana 5 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah. Dan ada beberapa perusahaan saat ini prosesnya sudah di Barreskrim. Baik, ini temuan di lapangan Pak, selain Lenteng Agung, apakah sudah terdapat minyak kita yang tidak sesuai takaran di daerah lain? Karena informasinya tidak hanya di Jakarta Pak. Ya, ada di MAUK yang bulan Januari, dan itu yang saya sampaikan tadi sudah di Barreskrim, dan sebentar lagi beberapa lagi yang kita tindak lanjuti di daerah Jawa Tengah. Baik, termasuk juga ada informasi dari Pasuruan Pak, informasinya tidak Jawa Tengah saja, Jawa Timur. Ibu Rafika, saya mau ke Anda, respon Anda dengan kejadian ini tentu konsumen dirugikan Bu? Iya, tentu. Dan kami memang sangat menyayangkan hal tersebut bisa terjadi ya, karena memang ini tentu tidak sesuai dengan mandat yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana masyarakat atau konsumen ini harus mendapatkan suatu produk atau jasa yang memang sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah, kalau dalam kasus ini kita melihat bahwa pelaku usaha itu menjanjikan minyak kita dengan neto 1 liter, tetapi ketika mereka ukur kembali begitu, ini netonya kurang dari apa yang dijanjikan. Nah, ini tentu kami melihatnya adalah suatu bentuk pelanggaran daripada hak-hak yang ada dalam Undang-Undang Konsumen seperti itu. Jadi memang kami sangat menyayangkan dan kami berharap bahwa adanya tindakan tegas dari kementerian dan lembaga terkait untuk ini. Tindakan tegasnya seperti apa itu Bu Rafika? Apakah izin operasi bisa sewaktu-waktu dicabut saat ini? Iya, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memang ini adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap suatu hak atau informasi yang jelas dan sebenarnya kepada konsumen, dan memang ada sanksinya. Tadi juga sudah dijelaskan dari Kemendak bahwa ini adalah suatu bentuk pelanggaran dan bisa masuk ke ranah pidana, itu bisa penjara maksimal itu 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Nah, itu berdasarkan acuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti itu. Baik. Oke, ada respon Pak Moga? Iya, sudah clear yang disampaikan oleh Mbak Vika. Baik, ke Mbak Vika. Oke, saya kembali ke Mbak Vika. Mbak Vika, kemudian bagaimana sebaiknya mata rantai ini sehingga produsen ini tidak menentukan volume isi takaran seenaknya? Apakah perlu harga eceran tertinggi dinaikkan dengan kualitas yang baik atau bagaimana dari kacamata Anda? Iya, kalau dari perspektif kami ya, memang produk minyak kita ini kan adalah suatu program pemerintah ya, yang tadinya itu bertujuan untuk dalam kelangkaan minyak goreng, dan ini produk ini dirilis oleh Kemendak. Bagaimana masyarakat tetap bisa mengakses minyak dalam kemasan dengan kualitas baik begitu, dengan harga yang murah. Dan untuk penawaran harga yang murah, apakah HET-nya perlu ditingkatkan? Tentu ini harus ada upaya-upaya pengawasan pre-market tentunya dari pelaku usaha, karena kan mereka juga ada quality control. Di situ nanti mereka bisa melakukan upaya-upaya pengawasan agar produk-produk yang berada di pasaran itu memenuhi baik kuantitasnya, kualitas maupun HET. Ini tentu perlu adanya kajian dan pengawasan pre-market yang melibatkan juga pemerintah tentunya sebagai pengawasan dalam hal ini. Gitu. Baik, saya kembali ke Pak Moga. Pak Moga, kalau kita ikuti ya statement dari Pak Menteri, Pak Budi Santoso, beberapa waktu lalu hari Rabu tanggal 6 Maret ini menyebutkan video yang beredar di media sosial, video lama, kemudian sudah dilaporkan ke polisi. Navita Nabati Indonesia pernah didatangi oleh Mendak. Ini bagaimana update-nya Pak? Ini perusahaan mana Navita Nabati Indonesia ini? Ya, itu perusahaan yang kita ekspos di Tangerang, MAUK ya, tanggal 5 Januari lalu, dan ada beberapa media juga hadir di situ. Dan
selanjutnya menyusul ada beberapa pengawasan yang kita lakukan. Memang kita pengawasan silent, Mas Rano. Karena kalau tidak silent, nanti perusahaannya tutup. Nah, begitu perusahaannya dikunci, kita nggak bisa masuk. Nah, begitu kita tidak masuk, kita tidak bisa melakukan proses lebih lanjut. Karena upaya paksa itu hanya diperbolehkan berdasarkan putusan pengadilan. Jadi, ya dengan viralnya ini, sampai sekarang pun tim kami di Kerawang belum bisa ketemu oleh pemilik perusahaan tersebut. Sebetulnya kemarin sudah tinggal masuk, seperti itu Mas Rano. Sudah koordinasi dengan kepolisian, Pak, sehingga bisa akses masuknya dipermudah? Sudah. Iya, kita sama-sama Barreskrim di sana. Dan saya minta standby sampai ketemu sampai tuntas. Baik, kenapa bisa begitu sulit ya, saya ke Mbak Vika. Mbak Vika, begitu sulit nampaknya untuk mengunjungi pihak terkait. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi di lapangan? Apakah ada pihak tertentu yang sengaja menghalangi? Bu Rafika? Nah, ini ya tentu harus kita cari tahu ya dari rantai pasok mana nih sebetulnya para yang tadi kita curigai bersama gitu, dan tentu ini adalah ranahnya pemerintah untuk bisa melakukan proses pengawasan tadi gitu, karena ini bukan konsumen tuh hanya bisa menguji kualitas produknya itu pre-marketnya, post-marketnya saja, tetapi di sini peran pemerintah tuh di mana untuk turut bisa mengawasi mereka gitu. Nah, ini kan seharusnya tanyanya dilempar ke pemerintah nih, kira-kira siapa sih sebetulnya dalang dari hal-hal seperti ini kok bisa terjadi gitu, karena konsumen tuh nggak mau tahu ya. Konsumen tuh mereka yang mau tahu tuh produk yang sampai di tangan mereka itu aman, sesuai dengan apa yang dijanjikan, seperti itu. Dan kita lihat si produsen minyak kita ini memang tender begitu, jadi banyak produsen yang memproduksi minyak kita. Jadi memang harus dilakukan upaya pengawasan secara menyeluruh pada produsen tersebut gitu. Dan kita tentu untuk mencari tahu siapa orangnya, siapa pihak yang bertanggung jawab. Nah, ini kita kembalikan lagi ke pemerintah. Dalam hal ini mereka yang mengeluarkan izin, mereka pula yang seharusnya bisa mengontrol bagaimana produk tersebut bisa beredar di pasaran dengan aman, agar segala sesuatu produk yang beredar tersebut itu bisa sampai ke tangan konsumen sesuai dengan apa yang memang dijanjikan kualitasnya, seperti itu. Baik, Pak Moga, bagaimana kemudian bisa meyakinkan ke publik, ke masyarakat yang akan membeli minyak kita agar tidak was-was, khawatir dengan jumlah yang akan mereka terima? Ini bagaimana meyakinkannya ke depan? Ya, pertama masyarakat harus jeli sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, Mbak Vika, sebelum membeli. Dan kalau sudah membeli, ya bisa kalau memang tidak sesuai atau harganya lebih tinggi dari harga HET, masyarakat bisa melapor ke Satgas Pangan. Satgas Pangan ini kan mulai dari Polsek, Polres, sampai Polda, juga bisa melalui dinas. Nah, selanjutnya akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik, kita tunggu tindak tegas dari pemerintah dan juga kepolisian yang tengah melakukan penyidikan terhadap kasus ini ya Pak, Ibu ya. Kita harap itu akan terjadi, akan segera bertemu langsung dengan pihak yang terkait. Terima kasih untuk waktu berdua, Ibu Rafika Zulfa, staf bidang penelitian dari YLKI, dan juga Pak Moga Simatupang, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga Kemendak. Selamat sore, Assalamualaikum.